Bagaimana kabarnya anak-anak yang hebat-hebat, calon pemimpin masa depan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Wow. Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semangat dong, semangat. Ibu aja semangat ngajar antum yang keren-keren ini. Antum nggak semangat, nak? Semangat, Bu. Semangat ya, kita belajar ya. Oke, jadi seperti yang Ibu ingatkan di grup, minggu depan kita ujian harian untuk limit dan turunan. Siap ya? Harus siap nih. Siap gak? Halo, siap nggak? Insya Allah. Bismillah. Nanti soal latihan ya, Bu? Ya Allah, ulang. ya, nanti Ibu akan share semua rekamannya sampai hari ini, plus PDF yang kemarin Bu ulang lagi, share lagi. Silahkan nanti pertemuan yang terakhir, maksudnya yang setelah ini, setelah selesai, nanti Ibu akan jelaskan mekanismenya gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan yang harus dibagikan hari ini, dituntaskan hari ini. Apakah itu? Siapa yang bisa menebak? Ayo. Ayo, saya bisa nebak. Kira-kira apa tuh? Kita mau belajar apa sih hari ini? Ayo, yang terakhir kemarin ingat kita bahas apa sih terakhir kemarin? Aturan rantai kan? Rantai, Bu. Aturan rantai. Apa penerapan? Penerapan, udah sampai penerapan ya kemarin? Iya nggak? Penerapan turunan? Kemarin yang pertama, Ibu sudah sampai jelaskan ini kayaknya, kalau itu salah terakhir, ya nggak? Iya, Bu. Pada limit. Alhamdulillah. Pada limit kan? Nah, kalau pada limit kemarin masih ingat nggak gimana cara menggunakannya? Syaratnya ketika di substitusi, salah ya, kok nulisnya gini? Di substitusi hasilnya 0/0, maka halal menggunakan limit. Cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya adalah turunkan menggunakan limit, Bu. Turunkan 1/1. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan bukan lagi yang pertama, tapi yang kedua, yaitu apa? Penerapan turunan untuk mencari garis singgung. Pernah dengar kata garis singgung, Nak? Pernah dengar nggak kata garis singgung? Garis yang tersinggung, Bu. Kalau antum yang tersinggung namanya apa? Bukan Sakit ya? hati, Bu. Sakit hati. Ini bukan tentang sakit hati ya. Bukan juga tentang sakit grafik, bukan ya. Tapi ini garis singgung aja. Kenapa dikatakan garis singgung? Karena menyentuh, menyinggung. Gitu. Jadi kita nggak pakai sakit hati yang di sini ya. Oke, kita akan lanjutkan. Contohnya adalah misal begini, kenapa sih kita perlu bahas ini? Kalau ini sering digunakan dalam kehidupan sehari sebenarnya, tapi para ahli yang menggunakan. Contoh nih, Ibu contohin ada sebuah pegunungannya bentuknya begini nih. Nah, ternyata oleh ahli itu pegunungan itu dimasukkan dalam sebuah kurva. Nah, dianggapnya ini titik nol, bisa kayak gitu, bisa. Jadi dunia nyata itu bisa dimasukkan ke dunia 2 dimensi kayak gini. Pertanyaannya, kalau misalkan rumahnya sini rumahnya siapa? Mau contoh rumah siapa ya? Contohnya rumahnya Habibie, misalkan Habibie rumahnya di sini nih. Nah, mau dibuat jalan, garis set. Biasanya jalan tuh lurus nggak sih? Iya nggak sih? Lurus nggak sih? Siratal mustaqim. Jadi intinya ini ilustrasi aja, Nak ya. Ini ilustrasi saja biar antum kebayang apa itu garis singgung yang pada kehidupan nyata ya nggak selalu begini, tapi lebih complicated lagi ya. Karena gambarnya juga lebih complicated. Ilustrasinya, contohnya gini nih. Jadi, ketika ada sebuah kurva yang bentuknya aneh-aneh melengkung-melengkung begini, dan kita tujuannya mau mencari jalan atau mau mencari garis lurus ini, maka tinggal kita tarik dari titik ini. Nah, garis lurus ini dinamakan dengan apa sih? Garis lurus ini dinamakan dengan garis singgung. Ya, garis singgung itu penampakannya kayak gini. Ini disebut dengan persamaan. Kalau udah bentuknya garis, berarti persamaan garis singgung. Nah, jadi yang disebut persamaan garis singgung itu garisnya ini, Nak. Yang menyinggung sebuah kurva di titik tertentu. Bisa kebayang di sini? Maksudnya apa? Bentuknya gimana? Paham? Halo? Halo?
Belum paham, Bu. Tolong ulang Oke, lagi. Ibu jelasin lagi ya di sini ya. Jadi ini itu ilustrasinya begini. Ada sebuah kurva gunung tadi lah kurvanya ya. Bentuknya melengkung seperti ini. Nah, pasti ada sebuah titik-titik di kurva itu pasti ada nggak? Titik-titiknya banyak kan? Ya nggak? Nah, di satu titik Ya. itu pasti bisa ditarik garis yang lurus, benar? Garis miring lurus, benar? Ya. Mm-mm. Mau titiknya di sini ditarik garis, bisa nggak? Bisa kan? Bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Heeh. Bisa, Bu. Jadi dimanapun titiknya pasti bisa ditarik garis. Itulah disebut dengan garis singgung, persamaan garis singgung. Garis-garis ini loh disebut garis singgung. Paham? Paham? Paham, Bu. Nah, ini oleh ahli arsitek biasanya digunakan untuk memprediksi seberapa panjang perjalanan untuk membuat jalan di pegunungan sebagainya. Tapi ini ilustrasinya sederhana aja ya. Lebihnya lebih complicated lagi. Nah, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara mencari rumusnya ya persamaan garis singgung ini? Ada nggak rumus matematikanya? Ada. Ternyata rumusnya adalah garis singgung itu disimbolkan dengan M. M itu adalah garis singgung atau disebut juga dengan gradien. Disebut apa di sini? M aksen. Turunan-turunannya M itu adalah garis singgung. Ibu tulis di sini. Ini adalah garis singgung. Oke, seperti itu ceritanya. Nah, contohnya lagi seperti apa? Kita buka PDF ya. Ibu akan copy PDF ke situ biar jelas. PDF-nya ada di turunan. Nah, kita udah kelihatan PDF Ibu? Belum? Sudah? Udah, Bu. Udah ya, PDF udah muncul ya. Nah, di PDF itu yang Ibu bagikan kemarin, itu ada konsep turunan, penggunaan turunan untuk apa saja. Nah, ini Ibu copy dulu. Ibu copy dulu, Ibu bawa ke situ. Ini shift, salah. Mana? Bisa nih. Ya, kita ambil, ini kita masukkan. Ya. Jadi, Ibu letakkan di sini. Semoga bisa. Ctrl V. Nah, kebesaran. Kita kecilkan dulu. Nah, jadi gini nak, yang Ibu akan jelaskan. Ada dua kata-kata di sini. Kata-kata pertama adalah kata-kata gradien saja atau disebutkan garis singgung saja. Maka dia adalah M simbolnya. Dan itu adalah turunan dari si fungsi ini. Turunannya dia. Ini turunannya namanya gradien. Jadi untuk mencari kemiringan, kita kemiringan ini, Y ini, hanya mencari dengan turunannya si Y. Paham? Untuk nyari kemiringan ini, kemiringan itu hanya dengan Y. Paham? Turunannya Y. Paham? Halo, Nak? Halo? Belum, Bu. Belum? Belum. Oke. Jadi ini punya kemiringan enggak, Nak? Punya kemiringan kan ini? Kemiringannya kan ini sekian derajat, paham? Itu adalah M, disebut dengan M. Dan nyari M-nya dari mana? Nyari M-nya itu adalah dari Y, turunannya si Y, turunannya si kurva ini. Paham? Ya ini nama lainnya fx kan, Bu? Si Betul. fungsi kan? Iya, fungsi si fx ini. Benar, sama aja. Y sama fx itu sama aja. Paham sampai sini, Nak? Jadi kan ini ada kemiringan tuh. Namanya juga miring pasti punya sudut kan? Sudut kemiringan, benar? Yo. Berapa sih kemiringannya? Itu bisa diperoleh dari turunannya si fungsi yang ini loh, yang fungsi yang kita dekatin ini. Nah, itu diturunkan aja itu kemiringannya itu. Paham? Nah, gitu. Jadi poin pertama hanya mencari gradien, hanya mencari M saja. Poin kedua, ada kata-kata persamaan. Nah, kalau persamaan itu berarti berupa garisnya ini, Nak. Garisnya ini. Persamaannya. Persamaannya apa rumusnya? Tulis ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. M-nya adalah ini, Y-nya biarin aja, X-nya adalah X ini, Y ini. Paham sampai sini? Ibu contohkan langsung ya, contoh. Ibu contohkan dulu. Ambil lagi soal di sini yaitu, salah limit itu. Mana ya? Turunan. Oke, kita ambil turunan. Yang contoh gradien.
Nah, ini dia contohnya. Ambil satu aja, Shift S. Kita lihat ya. Nah, kita bawa ke sini lagi. Kita ambil. Nah, Ibu ambil contoh satu nih. Nomor 3. Persamaan garis singgung pada kurva ini. Nah, bayangan ya, ada sebuah kurva. Nah, kurva ini berarti kan lengkung tuh, ada sebuah kurva. Pertanyaannya persamaan garis singgung yang dia menyinggung di titik 2,13. Berapa ya persamaannya? Garisnya ini berapa toh? Langkah pertama. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah langkahnya, ingat-ingat, yang pertama apa? Yang pertama adalah mencari, tentunya mencari kemiringannya dulu kan, yaitu mencari M. M itu diperoleh dari mana? Turunan dari Y. Turunan dari Y ini kita turunkan dulu. Nah, itu setelah ketemu itu, kalau mengandung X, maka masukkan X-nya itu sama dengan X1. Tuh. Kemudian yang kedua, langkah kedua apa? Masukkan ke rumus. Rumusnya apa sih? Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan, Y1-nya kok gede banget. Nanti aja terus ya. M X min X1. Oke, kita tulis ulang pakai ini. Ini X1, ini Y1. Nah, kita ambil contoh ini. Langkah pertama, ini adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 1. Yang jadikan X1 adalah yang dua ini adalah X1. Ini adalah Y1. Berarti M-nya cari dulu dong. M-nya turunannya si Y. Berarti turunannya Y apa nak? Coba bareng-bareng. X kuadrat. X tambah 4, Bu. Betul, 2X. Betul. Tambah berapa? 4. Pinter, tambah 4. Masih mengandung X nggak? Masih. Ambil X-nya adalah 2, karena sudah diketahui. Berarti dimasukin sama dengan 2 kali 2 ditambah 4. Oke. Berapa jawabannya, nak, M-nya? 8. Betul, kita sudah punya M. Kita punya X1, X2. Masukkan ke rumus. Rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, tinggal dimasukin loh. Y-nya biarkan aja, tetap Y. Y1-nya berapa, nak? 13. Betul, 13. M-nya berapa? 8. 8. X1-nya? 2. Oh, X1-nya tadi 2 kan? Betul, masukin aja. Sekarang tinggal dikalikan. Karena 8 milik bersama, maka dikaliin semua. Nah, tinggal 8X. Iya, tulisnya kok jelek begini. Nah, 8X. Kemudian min 16. Min 16. Nah, ini Y-nya tetap. Pindah ke sana. Plus 13. Jadi jawabannya adalah 8X min 3. Jadi ketemulah bahwa persamaan garis singgungnya adalah 8X plus apa min 3. Benar. X-nya lupa. Iya, jadi yang mana jawabannya? A, Bu. Gitu cara mengerjakannya. Ilustrasinya tuh gitu tadi. Ada sebuah grafik, terus kita tuh dikasih titik, disuruh nyari miringnya tadi gitu. Bisa difahami? Bismillah, Bu. Coba tulis dulu. Langkah-langkahnya coba ditulis dulu. Silahkan ditulis di whiteboard atau di buku, foto ke Ibu. Kirim ke Ibu ya fotonya ya. Bukan foto antum ya, tapi foto tulis di sini ya. Ibu sambil ngecek siapa yang belum hadir, kita lihat. Silahkan ditulis, Ibu sambil ngecek ya, yang tidak hadir. Oke, kita cek dulu. Udah berapa orang yang hadir? 24. Antum jumlah kelasnya di kelas berapa ya? Di kelas antum orangnya ada 26. Ibu. 27. 27 ya. Masih banyak banget yang belum datang. Pada kemana ya?
Ini yang kemarin ya. Kita copy. Udah ditulis? Ibu, ini ya. Nanti aja tuh. Silahkan ditulis dulu. Kita cek di whiteboard antum. Belum selesai nyatetnya, Bu. Oh iya, silakan. Ada pertanyaan sambil mencatat? Boleh kalau ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan, Nak? Paham ya? Ini ngerjainnya kayak gini aja, Bu. Gampang kan? Hanya begini saja, selesai. Enggak, kalau ini kan untuk pangkat 2 untuk kurva. Kalau untuk pangkat 3 atau pangkat seterusnya gimana tuh? Sama. Antum luar biasa sekali ya pertanyaannya. Kita cek ya. Coba kita cek untuk ini masa depan nih pertanyaannya berarti. Kita lihat. Ini udah muncul belum PDF? Belum. Balik lagi. Udah stop deh. Diklik, coba kita klik. Ya. Ya, kita coba. Bismillah. Nah, bisa nih. Kita cari contoh yang pangkat 3. Coba ya. Ini turunan. Masih belum. Kuadrat mana ya? Nah, ini garis singgung. Nah, ini pangkat 3 nih. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 5X plus 8 di titik min 3,2. Coba bareng-bareng. Apa dulu yang harus kita kerjakan? Mencari apa dulu? M. M-nya, Bu. Betul. M dulu. Kita selesaiin M. M-nya itu berarti apa dong? Turunan Y. Betul. Turunan Y. Berapa turunan Y berarti? Coba ditulis. 3x. 3x kuadrat. Terus? 8x. Terus? Tambah 5. Betul. Nah. Terus tambah 5, Bu. Tambah 5, Bu. Ngelamun. Ya, Nak. Ya, maaf. Maunya 5 kalau aku tulisnya ke 8 ya. Salah. Belum kan? Tadi 8X-nya belum Ibu tulis ya? 8X tambah 5. Oke, betul. Ya, hilang lagi. Pensilnya mana tuh? Ini pensil muncul lah. Bismillah. Ayo muncul pensil. Tambah 8X tambah 5. Nah, sampai di sini. Selesai apa belum? Berarti masih M, masih mengandung X kan? Benar? Iya, Bu. Dimasukin apa tadi kalau masih mengandung X? X1. Nilai Y1-nya. Betul, X1 bukan Y1 ya, tapi X1. Iya, X1. Masukin berarti min 3. Jadi min 3 kuadrat kali 3 berapa? Ayo. 27. 27 tambah tunggu. 27 ya di sini itu ya sama dengan 27. 8 kali min 3 Min 24. betul, min 24 tambah 5 berapa? Min 19. Iya. 19. 27 kurang 19. Jadi berapa jawabannya? 8. Betul, 8. Nah, ketemulah M-nya 8 kan? Apakah berhenti sampai sini? Belum, Bu. Belum. Masukin rumus. Betul, masukin rumus. Rumusnya apa? Y kurang Y1 sama dengan M. Ya, ini ya. Hilang lagi. Ya. Oke. X min X1. Nah, sekarang coba Ibu didikte apa yang dimasukin sekarang? Y, terus betul. Min 2. 2, betul. Sama dengan M-nya berapa? 8. Betul. Kemudian apa X-nya? Tetap ya. Terus kurangi dengan? Plus 3. Tambah 3 jadinya, Bu. Min 3. Plus 3, betul. Nah, sekarang kita jadikin Y-nya sendirian. Y sama dengan, ini kan jadi 8X ya. 8X. Terus 8X kali 3 kan 24. 24 tambah 2 yaitu? 26. Iya, gampang kan ya? Gampang nggak? Jawabannya berarti
D. Gitu nak caranya. Walaupun pangkat 3, walaupun pangkat 2, semua diturunkan. Nanti kalau masih mengandung X, masukkan X1-nya itu ke situ. Ketemulah M. Pertanyaannya apa? Berarti turunin sekali, habis itu kalau masih ada X, langsung masukin nilai X1 aja, Bu. Ya, betul. Pertanyaan hati-hati. Di sini mintanya persamaan, bukan garis singgung. Kalau persamaan berarti sampai ke langkah kedua ini ya. Kalau pertanyaan cuma sampai garis singgung, berarti sampai M aja. Gitu. Paham? Kalau M aja itu namanya garis singgung, M saja. Tapi kalau persamaan garis singgung, maka sampai Y. Namanya persamaan itu kan Y sama dengan berapa X gitu. Paham? Insyaallah, Bu. Oke. Coba ya. Coba sekarang untuk membuktikan pemahaman, ini Bu, nomor 9 Bu hapus. Silahkan dikerjakan ulang. Gampang ya. Tadi udah dikasih tahu kan caranya. Nomor 9 Bu hapus, silahkan dikerjakan ulang. Tulis di whiteboard. Ibu kirim ke whiteboard. Tunggu, Ibu copy dulu. Whiteboard-nya adalah nih, kita copy di sini. Mana sih? Ya. Kepencet apa tadi? Salah dong. Tolong, kok jadi kepencet dia hilang. Untuk mengembalikan ini coba ya. Whiteboard antum juga hilang nggak? Apa dibuat ya? Ini kali ya. Ya betul bisa. Ya, betul. Alhamdulillah masih bisa. Kita akan masuk ke sini. Kita copy dulu. Ctrl V. Dah kelihatan soalnya di whiteboard? Ini nak. Coba kerjakan dengan cara yang sama persis dengan yang tadi kita bahas bareng-bareng. Boleh di-share di Ibu ya, di apa namanya, di WA. Coba kita cek apakah ada yang kirim ke WA, nggak ada ya. Antar siapa? Nggak ada berarti. Belum ada. Ya, kenapa, Fa? Alfa ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bapak ada pertanyaan nggak? Enggak, Bu, enggak. Saya lagi nulis nih. Oke, sip. Siap, udah nyoba. Oke, bagus, betul-betul kayak gini. Punya Siat boleh ya? Sip. Ada yang masih bingung tentang gradien? Emang ada ya? Berando ada aja di antum. Oke. Ada pertanyaan? Ibu tulis. Bu, coba Bu. Coba contoh soal yang lain, Bu. Contoh yang lain boleh. Coba kita contohkan, coba soal nomor 10. Persamaan garis singgung pada kurva ini di titik 1,4 adalah boleh 9, boleh 10, boleh bebas. Antum presentasikan boleh, mau presentasi di whiteboard boleh, presentasi di apa itu namanya, di buku tulis, difotoin di WA boleh. Emang di kelas ini ada yang namanya Gani juga ya? Gani di kelas ini, Bu. Oh gitu ya? Bukan di kelas sebelah ya? Salah Enggak, berarti. Bu. Oh, Gani iya. cuma 1 di angkatan kami. Waduh, berarti salah Ibu. Kemarin bukannya lihat Gani, Ibu salah lihat kali ya? Di kelas lain. Oh, mungkin whiteboard kelas ini dipakai kelas lain kali ya kemarin ya? Ibu belum hapus kali.
Oke. Nomor siapa yang mau presentasi duluan? Sudah kayaknya udah ngerjakan 1 menit, udah lama. Siapa yang berani yuk? Lumayan nambah nilai loh. Rehan berani? Habibi siapa? Rehan? Kenapa, Bu? Mau presentasi yang nomor 9 atau 10? Mau jelaskan? Tadi kan udah Ibu jelasin, Bu. Nomor 10 belum? Siapa tahu mau. Iya, sama aja kerjanya, Bu. Iya, silakan. Ya lumayan untuk nambah nilai. Mana, Nak? Nyantum. Belum saya tulis. Oh, gitu. Ini coba Ziad, jelasin coba Ziad. Gimana tuh ceritanya, kenapa dapat itu? Alurnya. Cuma tadi Bu yang awal-awal, Bu, yang contoh awal-awal. Ya, nggak apa-apa, Nak. Coba dijelasin. Ya, pertama kan cari dulu yang tadi M sama dengan Y aksen ya, atau apa? Habis itu, atau M. oh ya. Ya, habis itu tinggal dimasukin aja. Habis itu kalau udah ketemu, tinggal dikurangin Y kurang Y aksen ya, sama dengan Y1 bukan Y aksen. Oh, Y1. Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Oh ya, dalam kurung X kurang X1. Habis itu kan tinggal itu Y min Y1-nya 2. Jadinya Y min 2 sama dengan M-nya tadi udah dicari hasilnya 8. Dalam kurungnya X gara-gara minus jadi plus 3. Y sama dengan 8X plus 24. Y sama dengan yang min 2-nya dipindahin ke kanan, jadinya 8X plus 26. Ya, betul. Berarti udah paham. Nah. Oke, sip. Terima kasih. Paham insyaallah ya, sudah mewakili teman-temannya. Keren, Suha udah nyoba juga Suha. Yang tadi ya, pinter. Oke, sip. Naswan juga udah. Ya, Ibu anggap sudah bisa. Kita bisa lanjutkan ya. Bisa ya, Nak ya? Halo? Ya, bisa lanjut, Bu. Jadi ini ada 2 langkah Ibu di sini ya. Langkah pertama apa tadi? Mencari dulu si M. M itu adalah turunan dari Y. Langkah keduanya apa? Yang B. Oke, toh tadi lupa. Kalau ada X, maka masukkan X1 kan. Nah, kemudian yang kedua apa? Masukkan ke rumus. Ini sambil Ibu simpulkan. Rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan M X min X. Gini kan. Ini Ibu tulis satunya pakai ini aja biar kelihatan beda kecil di bawah. Nah, iya dari sini ke selesai. Habis itu kita langsung ke yang ketiga. Yang ketiga berarti apa? Yang ketiga itu untuk mencari, ini kesukaan antum nih. Mencari maksimum dan minimum. Nah, antum suka nggak kalau dapat pahala maksimum? Dapat nilai termaksimum, suka nggak kira-kira? Minimum. Suka banget, Bu. Iya. Nah, gimana minimum? Benar ya, minimum. Gimana cara mencarinya? Cara mencarinya hanya dengan satu cara saja, yaitu apa? Syarat. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bahwa apa? Maksimum dikatakan fungsi itu maksimum ketika turunannya X itu adalah 0. Nah, gitu. Kita contohkan ya ke dalam sebuah kasus. Bu copy di PDF. Contohnya adalah ini. Kok hilang lagi PDF-nya? Nih, diketahui fx-nya, salah, bukan ini. Itu bukan maksimum minimum. Mana maksimum minimum? Ini dia. Nilai maksimum dari fungsi kita copy aja. Shift. Nah, ini dia. Kita ambil, kita bawa ke PDF. Ke whiteboard. Ini soalnya adalah, ini dia. Ceritanya gini nih.
Jadi turunan itu antum bisa mencari maksimum. Contoh nih, ini kan kasusnya adalah anggap aja begini. Posisi maksimum itu kan ketika ada di posisi paling atas. Tunggu. Ibu gambar yang bagus nih. Yang biar bagus nih kelihatan nih. Ada lengkung begini, lengkung ke atas sama lengkung ke bawah. Kira-kira menurut antum nilai yang paling maksimum ada di mana, Nak? Di bagian atas sini atau paling bawah sini? Bagian atas, Bu. Paling atas, Bu. Betul, paling atas. Garisnya kalau kita tarik garisnya lurus nggak? Kok lurusnya begitu ya? Garisnya lurus nggak, Nak? Kalau dari titik itu kita tarik garis yang Lurus. yang menyinggung gitu ya, berarti lurus kan? Nah, yang di bawah itu minimum atau maksimum, Nak? Minimum, Bu. Minimum. Ditarik jari juga garis ya, lurus ya. Nah, artinya berarti tadi kan kalau ada sebuah grafik yang lengkung-lengkung begini, ada sebuah titik kita tarik garis, namanya tadi apa? Persamaan garis singgung kan, benar? Iya. Atau bisa dikatakan ini adalah turunan kan tadi. Turunannya kalau lurus itu berarti apa? Sama dengan berapa turunannya? Lurus. Miring ke sana, miring ke sana. Lurus, datar. Berarti turunannya sama dengan? Dia nggak miring sama sekali, berarti turunannya sama dengan? 0. 0, betul. Itulah kenapa dikatakan ketika turunannya adalah 0 itu bisa menghasilkan nilai maksimum atau minimum tergantung kasusnya. Kayak contohnya begini. Dia kalau kita turunkan, berarti syaratnya apa? Syaratnya maksimum kan, ini kan kita pilih. Celing. Kita turunkan dulu berarti. Turunannya dari X pangkat 3 itu apa sih? Apa, Nak? X pangkat 3. Turunannya adalah? 3x kuadrat. Pinter, 3x kuadrat. Alhamdulillah masih ingat ya. Kemudian, min 3x kuadrat turunannya adalah? 9x. Betul, 9x. 6x, Bu, 6x. Itu benar-benar aja. Iya, Nak. Aduh, hilang tuh. Ya, 6x. Jadi 9 Ibu iya aja tadi. 6x. Nah, udah ketemu nih. Di sini harus sama dengan? 0. 0. Itulah syaratnya, sama dengan 0. Nah, berarti gimana nih? Ada x kuadrat, diapakan nih? Ada yang sama nggak mereka berdua? Ada, mereka sama-sama punya 3x, Bu. Kita keluarkan 3x-nya milik bersama berarti. Karena dia milik bersama, maka ada kurungan nih. Kurungan satu miliknya siapa? 3x. 3x-nya dikeluarin, sisanya adalah? X. X, betul. Ini 3x dikeluarin, sisanya adalah 6. Sisanya adalah? 2. Iya, betul. Ketemulah ternyata ada 2 pilihan, yaitu apa? Ini kan kali ya, berarti ada 2 kemungkinan kan? Kalau perkalian sama dengan 0, berarti artinya apa? Salah satu 0 kan? Kalau tidak 3x yang 0, berarti satunya lagi, yaitu apa? Satunya lagi itu adalah x min 2 yang 0. Oke, kita lihat. Saat 3x sama dengan 0, berarti x-nya berapa? 0. X-nya adalah 0, betul. Di saat x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya adalah? 2. Nah, kok ada 2x? Mana yang dia menghasilkan maksimum, mana yang minimum? Caranya, x ini masukkan ke fx. Kita masukin ya. Di saat x-nya 0, kita pilih. Di saat x sama dengan 0, apa yang terjadi pada fx? Apakah dia minimum atau maksimum? Di mana dia posisinya? 0. Kita masukkan, jawabannya berapa nih fx-nya? 0, 0, 3, betul. Saat x-nya sama dengan 2, kita masukkan ke fx. Berarti f-nya berapa? Kita masukkan, jadi 2 pangkat 3, 8. 3 kali 4, 12. Plus 3 berapa? Tambah 3. 8. Min 4 kali 3 adalah 12. Min 3 berapa, Nak? Min 9. Di antara 2 ini, yang maksimum yang mana? Yang 3 atau yang min 9? 3, Bu. Berarti jawabannya yang mana berarti? Maksimum untuk pada C. Gitu. Paham sampai sini? Bu, itu yang 3x sama x kurang 2 ini apa? Titik potong ceritanya? Titik potong Ya. sumbu x? Ya, di sini. Kemiringan. Jadi,
kan ini fx-nya sama dengan 0 tuh. Ini apa sih nilainya di sini itu gitu. Jadi dia itu ketahuan, oh yang di sini itu adalah nilainya adalah x-nya adalah 0 sama dengan 2. Tapi kita nggak tahu yang 0 itu posisinya di sini atau di sini. Karena kan nggak dikasih tahu ya. Makanya kita balikin lagi ke fungsi. Oh, ternyata yang 0 itu posisinya dia 3 jawabannya. Dia ini min 9. Di sini adalah 3. Jadi x itu adalah nilai yang di kurva asli, nak. Bukan titik potong. Kalau ini kan ketika turunannya 0, x-nya ada di mana gitu. 0 itu pada saat x-nya di mana gitu. Turunannya 0, paham? Kalau titik potong kan ketika y-nya 0. Ketika y-nya 0. Ini bukan y loh, tapi turunan yang 0. Paham? Paham, nak? Bu, kalau dia lurus horizontal gini 0 ininya. Kalau dia lurus vertikal dia apa jadinya? Karena nanti akan dibahas. Gini kayak gini ya, kayak gini. Nah, ini apa Bu nilainya? Itu nanti akan dibahas setelah ini. Aturan penerapan yang terakhir. Nanti dibahas, oke? Oke, ya. Ya, nak. Mau nanya Bu, yang pembahasan setelah yang dipindah 3X-nya Bu. Bisa diulang nggak Bu? Ini. Yang ya setelah itu. Ini. Oke, Bu ulang ya. Jadi gini, ini kan perkalian, benar? 3X kali X min 2, benar perkalian? Iya, Bu. Perkalian hasilnya 0. Berarti salah satunya 0 kan? Kalau kita menghasilkan 0 kan, kalau tidak dua-duanya 0, pasti salah satunya 0, benar? Iya, Bu. Kalau salah satunya 0, berarti Ibu pindah ke sini nih. Kalau tidak 3X yang 0, berarti X min 2 yang 0. Maka Ibu tulis atau nih, dalam kurung atau. Ketika 3X yang 0, X-nya 0. Ketika X min 2 yang 0, maka X-nya yang 0. Jadi ada 2 titik X yang menghasilkan turunannya itu 0, kemiringannya. Artinya kan ada banyak titik di sini nih. Banyak titik. Kalau ditarik garis-garis tuh yang menghasilkan garis lurus itu hanya 2 titik ini. 0 dan 2 gitu, nah, yang menghasilkan garis lurus itu. Tapi nggak tahu posisinya itu apakah 2 itu yang ada di atas ini atau yang di bawah. Untuk ngeceknya gimana? Balikan lagi nilai X-nya ke fx. Begitu. Oke? Bisa dipahami? Ibu tulis dulu ya di sini langkah-langkahnya ya. Jadi, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya yang pertama, kita tahu syaratnya apa nih? Turunannya sama dengan 0. Kemudian, yang kedua langkahnya apa? Yang langkah pertama jadinya apa? Cari dahulu X ketika F turunannya adalah 0. Nah, setelah itu yang kedua baru masukkan X ke dalam fx lagi tadi, fx awal ya. Fx awal, cari mana yang maksimum dan mana yang minimum sesuai yang ditanya. Gitu. Hanya ini langkahnya, 2. Oke, buat contoh lagi ya. Kita bahas contoh lagi ya. Oke, nak? Halo? Iya, Bu. Kita bahas contoh lagi yuk. Kita bareng-bareng. Kita bahas contoh yang nomor ini, 14. Nilai maksimum untuk fungsi fx 2x x kali x ini nih. Kita sekian. Berapa? Langkah yang harus kita lakukan yang pertama apa coba? Bareng-bareng coba. Turunannya. Diturunin. Apa? Syaratnya apa tadi? Kita harus tahu. Maksimum syaratnya adalah Fx sama dengan 0. F turunannya sama dengan 0. Betul. Habis itu langkah kedua. Turunin fungsinya, Bu. Ya, kita turunkan ya. Coba. Hati-hati, ini ada perkalian. Kalau mau pakai rumus UV boleh, tapi kelamaan, mending kita pakai rumus milik bersama. Begini. Jadi, kita kalikan 2x pangkat 3. 3, betul. Min 24 X. Oke, turunannya adalah 6x kuadrat kurang 24. Betul. Jadi turunannya adalah 6x kuadrat min 24. Nah, syaratnya kita masukkan. Syaratnya tadi harus apa?
0. Oke, berarti ini kita tulis lagi aja nggak apa, biar jelas. Jaraknya jauh sekali nih X-nya. Min 24. Nah, bolehkah pindah ruas dia salah satunya? Bolehkah Boleh, Bu. pindah ruas? Boleh. Boleh. Jadi 24 ini adalah 6X kuadrat. Jadi, apa yang terjadi? X kuadrat adalah apa? 24 dibagi 6. Betul, yaitu 4. 4. Nah, 4. karena dia kuadrat, 4 berarti jawabannya ada dua kemungkinan dong. Kalau tidak X, yang satunya ada kan di akar tuh. X-nya kan akar 4 tuh. Berarti kan ada dua kemungkinan. Satunya adalah X-nya adalah min 2. Oh, yang satunya adalah 2 kan? Yang satunya adalah min 2. Nah, pertanyaan kita, mana loh yang menghasilkan minimum, mana loh yang menghasilkan maksimum, kita nggak tahu ya. Sebelum kita masukkan ini ke fungsinya. Kita masukkan ketika X-nya adalah 2. Berapa Fx-nya? Coba dimasukin. F2 berarti 2 kali 2, ini 2 kali 2, 4. 4, kemudian X kuadratnya adalah 2, 4 dikurangin 12, berarti 4 dikurangi 12 adalah min? Min 8. Betul, berapa jawabannya, Nak? Min 32. 32, berarti kelihatannya sih bukan maksimum, tapi kita bandingkan coba. Kita bandingkan sama yang min 2 di sini. Nah, kalau min 2 kita masukin, min 2 kali 2 adalah min 4 ya. Kemudian di sini X kuadrat adalah 4 dikurangi min 12. Nah, ketemu. Plus apa min dia? Plus 32. Betul, plus 32. Mana yang lebih besar? 32. Min 2. Ya, 32 ya. Kalau min 32 janganlah, dia kecil. Jadi ternyata jawabannya adalah 32. Kita cek ada nggak 32? Wah, ada ternyata yang E. Gitu, Nak. Bisa difahami sampai sini? Bu, jadi itu Langkah-langkahnya. Iya, kenapa, Nak? sama X2 tuh salah satunya minimum, satunya maksimum gitu, Bu. Tergantung fungsinya, Nak. Ini kebetulan fungsi dia adalah X pangkat 3. X pangkat 3 itu kan gambarnya naik turun ya. Kalau kita gambarkan tuh X pangkat 3 itu naik turun. Antum pernah menggambar, kalau nyari grafik nih Ibu kasih tahu ya di mana kita bisa gambar grafik dengan gampang. Buka aja, namanya adalah Demos. Demos. Semoga bisa dibuka nih. Oke, kita tulis ya. Gambarnya gimana sih kalau penasaran? Ya, kok ya nggak bisa nih. Apa Ibu salah nulis ya? Desmos kayaknya. Ibu salah nih. Desmos. Nah, betul nih Desmos nih. Kita klik grafik. Nah, di sini kita tulis, Nak. Gampang loh. Kita tulis tadi apa tuh? X pangkat 2. Nah, ini masalahnya buat Ibu nulisnya gimana? Pangkat ini ada. Pangkat 2 gini. Kalau pangkat 3 kita cari ya, gambarnya seperti apa. Nah, dia melengkung-melengkung gini nih. Kita cari X pangkat 3. X pangkat 3 tadi berapa? Kan lupa kan? X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 3. X pangkat 3 min 3X plus berapa, Nak, tadi? 3X kuadrat plus 3, Bu. Kelihatan gambarnya kayak gini? Nah, kalau seperti ini kan enak ya, jelas ya. Nah, di sini kelihatan tuh. Ternyata dia menghasilkan dua lengkungan. Lengkungan yang pertama adalah lengkungan ke atas. Lengkungan yang kedua lengkungan ke bawah. Kalau kita di sini, nggak usah pakai ngitung, itu udah ketahuan ya. Oh, ini adalah 1, 2, 3. Oh, ini di sini kedua. Berarti di sini bisa dihitung di setengahnya kan. 1 di sini saat begini. Oh, di sini titiknya adalah min 1, 5. Ketahuan. Tapi masalahnya kita nggak akan sempat gambar begini nih kalau ujian. Maka pakai rumus tadi, menggunakan rumus turunan gitu, Nak. Paham sampai sini? Kenapa kok menghasilkan 2 titik yang X kuadrat? Karena X pangkat 3 karena gambarnya naik turun. Coba kalau X kuadrat gambarnya cuma 1, maka nilainya ada cuma minimum atau maksimum aja. Kayak contohnya soalnya adalah ini. Nih, nomor 16. Nilai minimum yang ditanyakan dari persamaan kuadrat ini kita cek ya.
3x kuadrat min 24x plus 7. 3x kuadrat min berapa tadi? 24 ya? Tuh, dia gambarnya, kita kecilin coba. Nah, gambar dia cuma satu lengkung begini, berarti dia kan paling bawah tuh. Maksimum atau minimum kalau di bawah kayak gini? Minimum, Bu. Jadi tergantung soal grafiknya. Begitu ya, Nak ya. Nggak selalu dia menghasilkan 2 titik. Kadang 2 titik, kadang 3 titik, kadang juga 1 titik. Tergantung soal. Paham sampai sini? Bu, Ya. contoh salah tadi belum di SS, Bu, sama itunya. Sama jawabannya. Yang mana? Oh, yang tadi loh. Oke, ini ya. Yang tadi Ibu udah hapus. Oh, dihapus. Maaf ya. Udah Ibu hapus. Nggak apa deh, antum coba kerjakan lagi nih yang tadi ya, yang silahkan yang mau ngerjakan bantu temannya yang ini loh. Nah, 14. Silahkan Nak, bantu temannya Nak, kerjakan lagi ya di whiteboard, nanti dipresentasikan, Ibu kasih nilai. Ibu copy aja deh. Yes. Kita copy. Ini Bu, klik apa aja antum kelihatan kan? Ya, Bu. Nah, Ya, Bu, kelihatan. ABC-nya malah kelewat. Hanya adalah D-nya adalah 24 kalau salah. E-nya adalah 32. Oke, bantu temannya, silakan. Gimana cara ngerjakannya tadi? 14. Langkah-langkahnya masih ingat ya. Yang pertama, syaratnya dulu. Bahwa turunannya harus sama dengan 0. Nah, itu ini syaratnya nih. Ini syarat. Nah, dari sini nanti kalau sudah dibuat kayak gini, ketemu apa tadi? Pasti ketemu nanti apa, Nak? Ketemu apa? Coba, ayo ketemu apa? X-nya. Kemudian langkah kedua setelah ketemu X-nya, barulah kita mengecek itu X-nya tuh minimum atau maksimum sih gitu. 2, ambil X hasil nomor 1. Lalu masukkan. Lalu masuk. Lalah. Ke F awal. Oke, sip. Gampang ya, insya Allah ya. Sudah? Dicoba, ditulis. Siapa yang berani presentasi? Coba Ibu cek. Di WA nggak ada yang kirim kan ya? Nggak ada. Ada nih. Siap kali. Oke, ini tadi ya? Sebelumnya, Bu, bukan yang baru, Bu. Iya, nggak apa-apa, Nak. Terima kasih ya udah dikirim ya. Nanti Ibu kasih nilai nih. Karena puasa hari ini nggak dikasih permen ya. Dikasihnya adalah apa ya? Nggak ada nih. Oh, nggak dikasih penguin. Ini penguin bukan sih? Oke, sekarang kita cek lagi siapa yang udah ngirim. Belum ada nih. Belum ada. Oh, belum ada. Oke, lanjut ya. Silahkan, siapa yang mau menjelaskan yang tadi barusan Ibu kirim? Nomor 14. Ada yang mau?
Mungkin Gani mau nyoba Gani? Ismail, Ziyad, Habibi, Rehan, Naswan, Fahmi, Syuha, Rizky, Aditya, Abror, Ryan, Nafis, Naufal, Ovasina, jadi absen Ibu, Vero, Asril, Andi, Fahmi, Zilan, Ilham, gak ada yang mau coba nih, beneran. 14. Cara namanya, Bu. Bentar, Bu. Oke, Nafis mau nyoba, silakan Fis. Masih nomor 9, Bu. Nomor 9, ya. Bu, saya kirim di WA aja, Bu. Oke, boleh. 9 atau 14, Bu? 14, nak, 14. Tadi soalnya temennya lupa belum di SS yang Ibu kerjakan. Jadi mau apa? Antum mau bantu sekalian dapat nambah nilai gitu. Siapa yang ngirim ke WA? Kita cek. Itu ke grup kelas tadi, Bu. 11.1. Oh, ke kelas 11.1. Oke. Kita cek. Oke. Silahkan Gani dijelaskan. Gimana ceritanya nih? Ya, jadi ya maaf tulisannya acak-acak. Jadi kerjanya itu gampang. Kalau singkatnya itu kerjanya tinggal turunin, udah dapat turunannya, habis itu tinggal cari X1, X2. Jadi turunan dari fungsi itu sama dengan 0. Itu untuk nyari maksimal sama minimal. Lalu kita dapat di situ kan ada udah dapat X1, X2-nya itu 2 sama min 2. Nah, yang satu ini maksimal, yang satu minimum, tapi kita nggak tahu mana yang maksimal, mana yang minimum. Jadi caranya untuk tahu maksimal minimum ya harus dicoba. Yang besar itu yang maksimal, yang kecil yang minimum. Nah, setelah dicoba kita dapat min 32 sama 32. Berarti maksimalnya 32, minimalnya min 32 gitu. Ya, luar biasa ya. Itu ceritanya ya, yang tadi ketinggalan, belum SS, itu ceritanya. Silakan di SS. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Semoga bisa dipahami untuk yang ini, yang kasus ini. Kasus maksudnya apa nih? Maksimum dan minimum. Berarti yang penerapan yang ketiga sudah selesai. Tinggal satu penerapan yang kesukaan antum juga, fungsi naik. Nanti kan antum mau naik kelas tuh. Fungsi naik dan fungsi jangan turun ya. Turun kelas bahaya. Nggak naik-naik dong. Nah, sekarang fungsi naik dan fungsi turun. Ini satunya tadi di sini. Ya. Ya, Nak. Kenapa, Nak? Halo? Halo? Oh, ada suara yang tadi. Ada yang tanya. Nggak ada. Yang Bu, keempat. itu balik, Bu. Satunya. X-nya. Yang satu. Nggak kebalik. Mana? Oh iya ya, astagfirullah. Ya benar. Terima kasih, Nak, penelitiannya. Nah, nomor 4. Yang nomor 4 terakhir. Sekarang adalah penerapan yang akan kita pelajari yang terakhir adalah untuk mencari fungsi naik dan turun. Nah, apa syaratnya? Dikatakan, coba Ibu kasih clue ke antum ya. Coba antum tebak. Kalau dia itu bentuknya seperti ini naik apa turun, Nak? Naik. Kalau begini dia turun apa naik? Turun. Menurut antum nih, kalau seperti ini, dia tuh positif apa negatif? Positif. Kalau seperti ini negatif apa positif? Negatif. Betul, pinter ya. Jadi kalau ada pegunungan begini, nah kemiringannya ke sono itu adalah naik, kemiringannya ke bawah itu adalah turun. Nah, bahasa matematikanya, dia disimbolkan. Pakai simbol apa? Pakai simbolnya itu kalau dia naik, fungsinya naik, ini naik, syaratnya ada syaratnya. F dikatakan naik ketika positif. Jadi turunannya adalah positif. Turunannya positif itu dilambangkan dengan lebih besar 0.
kayak gitu. Lebih besar 0. Nah, turunannya negatif itu dilambangkan dengan F turun. Ya, aduh. Lebih mudah nulis pakai ini ya, yang biasa. F turun sama dengan yuk, aduh. F-nya kurang dari 0. Hanya ini saja syaratnya. Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya kita ambil langsung contoh, nanti kita simpulkan. Iya, gitu. Nggak ada masalah ya untuk yang sini, setuju ya, memang kayak gitu ya. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Biasanya ini nanti untuk memprediksi, misalkan nih, antum punya perusahaan besar nih. Kadang perusahaan itu kan punya analisis ekonominya ya. Nggak sembarangan dia. Jadi perhitungan dari kurva. Nah, di perusahaan itu ada, dia buat kurva nih, naik turun kurva dia gitu, penjualan sebagainya. Dia analisa, sekian tahun, ini naik nggak pendapatannya? Sekian tahun ini turun nggak? Nah, dari seperti ini. Tapi ini sederhananya ya. Kalau dunia nyata lebih complicated lagi. Nah, ini gambarnya Bu sederhana aja bahasa yang dipakai di kelas 11. Nah, contohnya kita contohkan. Kita ambil contoh yang mana ya? Yang ini dia. Ini minimum maksimum tadi ya. Oh ya, tadi belum dibahas yang soal cerita ya. Sekalian deh sebelum Ibu belanja ke naik turun. Kalau ada soal cerita seperti ini, nah nggak usah panik. Intinya sama, yaitu apa? Dia minta minimum, berarti tetap syaratnya yaitu apa? F turunannya harus sama dengan 0. F-nya yang mana? F-nya itu yang tentunya ini nih. Dia kan memproduksi barang per hari, produksi barangnya itu biayanya sekian. Agar biaya produksi minimum, berarti kan produksinya minimum, jumlah barangnya itu seberapa gitu. Nah, cara nyarinya adalah F-nya kita turunkan, turunannya harus sama dengan 0. Kita turunkan ya. X, ini X. Ini 3X berarti. Ini adalah 3X kuadrat. Min 40. Kemudian ditambah dengan 3 nolnya berapa? 3 juta ya. Seperti itu, seperti ini. Nah, sampai sini kita lanjutkan mencari X-nya. Allahu Akbar. Ya, kita cari X-nya. Cara mencari X-nya gimana? Kok nolnya kurang 1 ya ini? Oke, ini ada 0. Ada yang tahu cara mencari X-nya gimana caranya? Halo, ada yang tahu cara mencari X-nya gimana? Itu 2000 X kuadrat, jadinya itu kok jadi 40.000. Kenapa, Nak? Itu Bu yang 2000, Bu. Harusnya jadi 4000 X. Nih, 4000. Aduh, kok jadi 40 ya? Iya, Nak, benar 4000. Kenapa jadi 40 sih? Bener, Nak, 4000 saja. 4000 X. Kenapa itu X-nya hilang jadi 40.000? Nah, gini nih. Ini X. Berarti pakai faktor untuk nyari X-nya. Ketemu faktor. Nah, itulah X yang paling berapa produksi per hari minimum, maka jumlah barang yang harus diproduksi. Nah, jumlah barang itu kan X, ini biaya. Berarti kita ketahui X-nya dari faktor ini. Caranya memfaktorkan gimana? Ada 2 solusi. Kalau tidak bisa difaktorkan biasa, maka menggunakan rumus ABC. Ini antum lanjutin sendirian, akan panjang soalnya. Ibu akan habisin materi aja. Paham, Nak ya? Boleh pakai rumus ABC, boleh pakai faktor, bebas. Oke? Untuk soal cerita bisa dipahami ya, insya Allah ya, kalau ada lagi ya. Caranya sama persis. Sekarang kita akan naik fungsi turun. Kita ambil, nah ini dia, nomor 26. Nih, bagus nih soal ya. Kita ambil aja. Salah. Kita copy. Ya, kita bawa ke sini. Kontrol V. Nah, sekarang kita akan mencari. Tadi syaratnya apa kalau turun? Masih ingat syaratnya apa? Negatif. Betul, negatif turunannya. Berarti kita tulis. Dia dikatakan turun, di jawaban turun ketika turunannya adalah kurang dari X. Kecoret ke situ lagi. Turun. Tetap kita iniin. Berarti X-nya itu adalah kurang dari 0.
Iya, kurang dari 0. Oke. Gimana caranya? Habis itu kita turunkan nih satu-satu, yaitu 3x kuadrat. Terus diapakan? Min 6x, terus min 9 kurang dari 0. Nah, ini menjadi pertidaksamaan. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan gimana? Kita buat aja, kita semua ini bagi dengan 3, biar gampang ya. Kita bagi dengan 3, yaitu jadi x kuadrat min 2x min 3 kurang dari 0. Nah, masih ingat untuk menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini, kita jadikan apa dulu? Dia tujuan kita kan memasukkan ke garis bilangan ya. Supaya bisa masuk ke garis bilangan, maka kita butuh titik-titiknya. Untuk mencari titik-titiknya, kita butuh jadikan ini sebagai persamaan. Persamaan, kita cari dulu x kuadrat min 2x plus min 3. Pertanyaan Ibu, min 3 berapa kali berapa supaya hasilnya adalah min 2? Berapa kali berapa, anak? Supaya kalau ditambahin hasilnya min 2. Min 3 tambah kali 1. Betul, min 3 kali 1, benar ya. Kalau kita masukkan min 3 kali 1 kan, x satunya adalah plus 1, karena dia plus kan di sini, yang satunya adalah x sama dengan min 3. Nah, kita buktikan benar nggak sih? Ini kali ini x kuadrat. Ini kali ini min 3x plus x, yaitu min 2x. Ini kali ini min 3. Benar ya? Persis ya? Ketemulah titik-titik yang dibutuhkan adalah min 1. Satunya lagi adalah 3. Oke, kita tulis di sini min 1 dan 3. Butuhnya apa lagi? Dia dikasih syarat negatif. Di mana sih di antara 3 selang ini, selang 1, selang 2, selang 3, yang menghasilkan negatif? Caranya, masukkan batas-batas ini ke fungsinya. Set, masukkan ke sini. Saat min 1 kuadrat, 3 min 1 plus min. Berarti 9 plus 6, berapa dong? Batas-batasnya Ibu ambil aja yang 0 ya, 0 di sini. Ibu pilih yang tengah-tengah ini, 0. Kita masukkan 0 lebih gampang, yaitu apa? Min, di sini plus, di sini plus. Oke, Ibu akan jelaskan lagi kenapa Ibu pilih yang tengah-tengah 0. Karena kalau kita pilih batasnya tadi, min 1 dan 3, kan jawabannya 0. Nggak mungkin, Ibu nggak butuh itu. Ibu butuhnya adalah areanya mana yang menghasilkan negatif. Maka Ibu ambil titik-titik yang ada di area sini, atau area sini, atau area sini. Kebetulan 0 ada di area tengah. Ibu ambil nilai titiknya 0. Ibu ambil 0 nih. Ibu masukkan ke sini. Ibu masukkan ke sini, 0-nya. Ternyata nilainya adalah kebetulan negatif 9. Jawabannya negatif 9. Negatif 9 berarti di sini menjadi negatif muatannya. Karena dia kuadrat, maka di sini jadi selang-seling plus, min, plus. Oh, berarti karena maunya dia adalah turun, kurang dari 0, berarti nulisnya begini. X kurang dari, kurang dari 3, lebih besar min 1. Gitu. Jadi jawabannya apa? B. Halo, Assalamualaikum. Paham, Nak? Bu, Ya. itu yang ada F turunan X kurang dari 0 tuh apa aja, Bu? Syaratnya, kalau dia turun, Nak. Nih, turun. Maka syaratnya adalah turunannya Oke. kurang dari 0. Gitu. Paham? Paham, Nak? Halo, paham nggak, Nak? Itu hasilnya min 1 kurang dari X lebih dari 3. Bacanya adalah X lebih besar min 1 kurang dari 3. Itu bacanya. Kalau bentuknya begini, X, ini kan, jadi ke kiri itu kurang, kalau ke kanan lebih. X, kalau kurang ya, nulisnya X dulu, baru kurang dari min 1, gitu. Nah, kalau ke kanan, berarti tulis dulu X lebih besar 3, gitu. Ini kalau dia fungsinya naik kan, ini fungsi naik nih. Kalau naik, ini kalau naik, syaratnya begitu. Karena naik kan harus lebih besar, positif tuh, bener nggak? Ini turun.
Gitu ya, Nak. Jadi nulisnya adalah kalau pas posisi di tengah-tengah, tulis X-nya di tengah-tengah, tandanya kasih tanda C begini, min 1, 3. Atau C apa ya, tanda sudut begini. Ini kan dibacanya kurang dari gitu. Jangan kebalik ya, kalau kebalik salah. Ada yang kemarin nulis kebalik, jadinya X, kebalik ke sono semua. Atau salah itu, karena tuh artinya beda bacanya. Paham, Nak, sampai sini, Nak? Paham. Oke, ini nggak bisa dihapus. Oh iya, tadi kan nulisnya bukan pakai bukan pakai Zoom. Kenapa hapusnya pakai Zoom? Kan nulisnya di sini. Nah, udah bisa. Nah, jadi kita simpulkan untuk mencari naik dan turun, caranya adalah kita simpulkan di sini. Kayaknya tempatnya kurang, kita bawa ke atas. Apa kesimpulannya tadi untuk mencari naik turun? Coba langkah-langkahnya. Yang pertama adalah Oke. Jadi langkah yang pertama, ada yang masih ingat apa untuk mencari naik turun? Aun sini on cam. Awas sih jangan. Tadi udah kelihatan kajian. Ya, silakan. Apa yang harus kita lakukan, Nak, untuk mencari fungsi naik turun? Pertama, apa dulu? Halo, apa pada bangun nih? Halo, Nah. Pertama nyari apa dulu nih? Syarat. Syaratnya kalau naik kan Turunannya, Bu. turunannya adalah Positif. apa tadi? Positif. Oke. Besar 0. Para Ibu habis ya? Atau kalau naik, kalau turun ya. Kalau turun berarti Fx kurang dari. Oke, nah dari situ syarat-syaratnya ini, langkah kedua diapakan? Ayo, diapakan? Dicari X pada garis ya, garis bilangan. Mana yang berlaku, mana yang sesuai. Tuh, jadi tetap dua cara ya. Jadi yang keempat itu dia akan menggunakan rumus pertidaksamaan. Artinya kita harus nyari dulu nilai X-nya pada garis, baru kemudian kita tahu nilainya masing-masing berapa. Gitu. Oke, materi penerapan turunan selesai. Alhamdulillah. Ibu ulang lagi, ada 4 jenis penerapan turunan. Poin pertama, untuk mencari limit ketika disubstitusikan hasilnya 0/0. Maka kita menggunakan turunan. Cara menurunkannya 1 per 1, seperti kemarin Ibu contohkan. 1 per 1. Atas sendiri, misalkan yang mana sih contohnya kemarin? Ini, kalau hasilnya 0/0, maka 1 di atas turunin sendiri, bawah turunin sendiri gitu. Yang kedua penerapan turunan itu adalah pada garis singgung. Apa sih garis singgung? Garis singgung itu setiap lengkung-lengkung itu kan mengandung titik-titik. Nah, titik garis yang ditarik dari titik yang dilengkung itulah garis singgung. Nah, mencarinya gimana? Menggunakan turunan. Itulah si garis singgung. Nah, persamaan rumusnya masukkan ke dalam rumus persamaan. Kalau mencari persamaan garis singgung. Gitu, Nak. Rumus persamaannya apa? Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Selesai setelah itu. Yang ketiga, untuk mencari maksimum dan minimum. Langkah-langkahnya apa? Syarat maksimum itu ketika turunannya sama dengan 0. Maka, cari dulu turunannya sama dengan 0, nanti X-nya ketemu. X-nya ketemu, masukin ke Fx lagi, ketemu mana yang maksimum dan minimum. Yang keempat, mencari naik dan turun. Yang pertama, masukkan ke syaratnya, yaitu naik itu kalau turunannya lebih besar 0, turun kalau turunannya kurang dari 0. Setelah itu diapakan? Cari nilai X pada garis bilangan. Selesai. Dari 1 sampai 4, mana yang masih bingung, yang perlu dijelaskan lagi sebelum kita akhiri, kurang 10 menit lagi? Ada, Nak? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada,
Jadi karena minggu depan adalah ujian dan Ibu mau ngasih kesempatan antum karena ujian belum tentu semua dapat 100 gitu ya. Kesempatannya gimana? Ibu akan share nama-nama kelompok kemarin. Kelompok antum mana ya? Ibu share dulu. Jadi PDF-nya ada 2, satu turunan, satu limit. Kelompok antum satu orang ada 5 sampai 6 ya. Nanti antum, ini tugasnya ya, kerjakan kelompok, dikumpulkannya sebelum hari H ujian. Hari H ujian, pas di hari H ujian juga boleh. Ibu akan koreksi, antum ujian, Ibu koreksi ya. Jadi, antum kerjakan bebas soalnya, mau berapapun, banyak-banyakan. Kelompok yang paling banyak mengerjakan dan paling banyak benar, dia mendapatkan nilai paling banyak berarti. Kelompok yang paling sedikit ya, berarti nilainya sedikit, tapi sedikitnya mengerjakan, itu 80-an lah, atau 75 ya. Standar Ibu adalah 20 soal satu kelompok itu. Kalau 20 soal berarti 75 lah. Kalau di atas itu, ya berarti nilainya semakin besar. Tergantung berapa paling banyak kuatnya antum. Soalnya antum pilih sendiri di PDF, 2 PDF itu ya, baik turunan ataupun ini, limit. Ibu akan share nama kelompok antum. Kemarin mana ya kelompoknya? Aku lupa. 11-1. Kita cek dulu. Ada pertanyaan nggak, Nak, di sini, Nak? Yang materi-materi sebelumnya. Tujuan Ibu apa? Biar sekalian antum sambil belajar. Supaya pas ujian bisa semua ya. Mana ya kelompoknya? Masih ingat nggak kelompok antum, Nak? Masih ya, Ibu. Ibu kelompoknya yang kelompok 1 kok belum ada isinya ya? Apa kemarin lupa Ibu nulis? Loh, kelompok 1 belum diisi ternyata. Ibu cek lagi deh. Yang nggak punya kelompok hati-hati, kasihan nanti nilai antum ya. Kan apalagi misalkan 20 soal, kalau dikerjakan berkelompok antum bisa bagi tuh satu orang berapa orang gitu, satu orang berapa orang. Satu orang berapa soal. Nah, antum kumpulkannya per orang, tapi ditulis nama kelompoknya. Jadi Ibu bisa nambahin kelompok itu. Oke, kita lihat ya kelompoknya. Ini yang Ibu dapat. Kelompok pertama belum ada, nggak tahu siapa aja. Kelompok kedua, orang-orangnya ini. Kelompok ketiga, keempat, kelima. Oke. Bisa dipahami, Nak, sampai sini, Nak? Halo? Gimana, Bu? Tugasnya kerjain soal. Habis itu? Tugasnya, aku tulis ya di grup ya. Kerjakan soal di PDF bab limit dan turunan berkelompok. Satu orang setor ke Ibu. Gimana ya? Masing-masing orang setor ya? Masing-masing orang setor ke Ibu. Tulis nama kelompoknya. Dikumpulkan maksimal kapan? Minggu depan. Sebelum ujian. Hari Senin sebelum ujian. Oke. Itu ya tugasnya ya. Nah, makin banyak mengerjakan soal, makin peluang banyak nih, banyak nilainya. Oke, paham? Bisa dipahami tugasnya? Bisa dipahami, Nak? Oh, bisa, Bu. Sekarang kita menilai diri ya. Silahkan antum menilai diri antum hari ini. Lumayan lah. 11, Bu. Kita cek dulu ya. Mana? Di sebelah mana ya? Lupa nih. Ini apanya ya? Oh, salah. Ini deh. Ini dia. Matematika kelas 11-1. Pertemuan ke-4 kita copy. Oke, nah, masih ingat ya, kalau 1 hadir aja tapi nggak ada suara, nggak ada, ya intinya antum hadir aja. Tapi kalau 2 itu antum hadir, ada usaha lah untuk nulis-nulis sedikit nulis lah gitu. Kalau 3 itu nulis, banyak nulis, hadir, walaupun nggak ada suara. 4 itu 1-2 kali nggak ikut aktif, tapi nulis sebagainya. 5 itu ikut terus. Nah, ada lagi tambahan 5+. 5+ itu antum ikut terus plus representasi. Ada suara lah.
Kayak Gani tadi misalkan ya, presentasi. Gitu. Oke, siap ya. Silahkan kita mulai dari absen yang pertama. Andi, ada Andi? Halo Andi. Ada Bu, hadir Bu. Berapa nilainya, Nak? Ya Bu. 4 Bu. Abror ada? Ada Bu. Berapa nilainya, Nak? 4. 4. Aditya Rizky, berapa nilai antum, ada nggak? Kebanyakan. Halo, Aditya Rizky? 1? Ada Bu. Oke. Berapa nilainya? 3. 3, oke. Suha ada kayaknya tadi. Berapa nilai antum, Nak? Suha. Halo Suha. Suha 1, Suha 2, Suha 3. Oke, lewat. Ananda Rizky Diontoro. Ada Bu. Berapa nilai antum, Nak? 3. 3. Arik Vero, ada? Arik 1, Arik 2, Arik 3, ada. Alvisena. Ya, Bu. Berapa nilai antum, Nak? 4, Bu. 4, oke. Hazril. Ada Bu. Berapa nilai antum? 5 Bu. Oke. Fahri, ada Fahri? Ada Bu. Berapa nilai antum, Nak? 3. Oke. Gani. Ada Gani, halo. Hadir. Ismail. Iya Bu. Nilai antum berapa, Nak? 4 Bu. Khairul Fahmi. Hadir Bu. Berapa nilai antum, Nak? 3 Bu. 3. Mahsa, berapa nilai antum, Nak? Mahsa. Halo Mahsa. Mahsa 1, Mahsa 2, Mahsa 3 lewat. Habibi, halo Habibi. Ya Bu. Berapa nilai antum, Nak? 4 Bu. 4. Hafiz, ada Hafiz? Hafiz 1, Hafiz 2, Hafiz 3 lewat. Fahmi. Muhammad Fahmi Hadir, Nasrullah. Bu. Berapa nilai antum, Nak? 4 Bu. Oke. Ilham, Ibu lihat Ilham tadi. Halo Ilham. Ilham. Lewat. Sinyal mungkin Bu. Ilham jawab. Ilham udah jawab. Ilham, halo Ilham. Nggak ada jawabannya. Biasanya nge-lag dia Bu. Oh, Iya Bu, sinyal dia. berapa nih berarti? Ibu, nanti aja deh biar dia nggak tahu. Naufal, halo Naufal. Halo Bu, ada. Bu hadir Bu, Ilham Bu. Tuh Ilham. Ilham berapa, Ham? Ilham 3 Bu. 3, oke. Naufal berapa, Fal? 4 Bu. 4. Raihan. Halo Raihan, Nak. Hafiz. Ada Berapa, Nak? 4. 4. Zilan. Halo Zilan. Zilan 1, Zilan 2, Zilan 3 habis. Nafis. 3 Bu. 3, oke. Naswan. Hadir Bu. Berapa, Nak? 3 aja deh. Jangan menyerah, 3 aja deh. Radiansah. 3 Bu. 3. Rakan. Halo Rakan. Rakan 1, Rakan 2, Rakan 3 habis. Radiansah tumben loh 3. Biasanya di kelas yang dulu, kelas B yang sama Ibu untung aktif banget. Ryan. Hadir Bu. Oke, berapa, Nak? 3 Bu. Radiansah kenapa? Ada kendala apa, Nak? Males Bu Radiansa. Waduh. Gak ada Bu. Yang jawab tuh siapa? Sabit. Ada nggak Sabit? Halo Sabit. 1, Sabit 2, Sabit 3 hilang. Ziad. Halo Ziad. Ya Bu, hadir. Berapa, Nak? 5 Bu. Oke, 5. Oke, kita cek ya. Sabit, bener nggak ada Sabit? Teman-teman coba dilihat di Zoom, nggak ada ya? Nge-lag biasanya Bu. Oke, biasanya nge-lag, Ibu tulis biasanya
Pulsanya nge-lag. Nanti Ibu cek ya, nge-lag. Kemudian Rakan memang nggak ada ya hari ini ya? Halo Rakan? Nggak tahu. Zilan memang nggak ada ya? Nggak tahu. Yang kemarin sakit siapa nak? Kelas ini yang belum izin tapi ternyata sakit. Ibu lupa. Nggak tahu. Hah? Yang minggu kemarin? Hari Senin. Hafiz, apakah Zilan, apakah ini Rakan? Siapa nak? Ingat nggak antum? Ya udah deh, nanti bertanya aja ke Pak ini, ke wali kelasnya. Nah, Arik bener nggak ada ya Arik ya? Marsha nggak ada, Hafiz nggak ada. Halo, Zilan nggak ada. Suha, halo Suha. Nggak ada. Ya udah. Ini aja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Halo nak, tes. Kok nggak ada suara ya? Apa Ibu hilang? Halo. Ada Bu. Ya, Bu, jelas. maaf ya, Ibu teriak-teriak. Jadi hari ini itu saja yang bisa Ibu simpulkan. Semoga antum bisa pahami. Kalau belum paham sebelum ujian, antum boleh bertanya. Pas ujian nggak boleh bertanya ya. Nanti pas ujian moto ke Ibu, ini jawabannya apa Bu? Bener nggak? Nggak boleh. Nanti kalau udah selesai ujian baru kita bahas. Oke? Jadi hari ini ada 4 yang kita bahas, tadi penerapan turunan, nanti kita perdalam kalau antum butuh gitu ya. Kemudian sebelum-sebelumnya limit juga dipelajari karena nanti ujiannya limit dan turunan. Silahkan dicoba semua soal yang ada di PDF. Kalau susah, WA ke Ibu atau WA ke teman kelompoknya. Insya Allah Ibu bantu. Bukan untuk jawaban ya, tapi Ibu jelaskan gitu. Karena Ibu berharap antum paham, bisa mengaplikasikan, dan tentunya ujian hariannya di atas KKM semua. Kalau bisa 100 semua ya. Amin. Nah, itu selamat beristirahat, selamat belajar. Nanti Ibu kirim deh ininya, rekamannya seolah kalau udah selesai. Kita tutup ya, kita tutup dengan doa akhir majelis dan juga istighfar. Kita berdoa antum semua sehat, bahagia, barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak mau bertanya boleh live, yang mau bertanya silahkan tinggal. Silahkan yang mau live silahkan nak. Keren Bu. Ya nak, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Ya nak, sama-sama. Hati-hati. Bu. Ya nak. Coba lihat yang tadi pakai grafik-grafik Bu. Oh yang pakai ini ya. Ya, saya agak bingungnya di situ tapi. Tunggu. Salah. Bukan kenapa Ibu share ini. Yang mana? Yang pakai ini Suha bukan? Yang tanya Kan Aufa Bu. Aufa, oh ya. Oke, kita cek Desmos ya, ini ya. Ya. Kenapa nak bingungnya? Itu nentuin apa itu? Itu nentuin nilai maksimum sama minimum kan Bu? Desmos ini hanya untuk gambaran kita aja nak. Dia untuk mencari maksimum dan minimum tetap kita hanya menggunakan turunan saja. Ini tadi cuma Ibu biar kelihatan antum itu gambar aslinya seperti apa, biar kebayang. Gitu nak. Oke? Jadi ini nggak akan dipakai nanti ketika ujian ataupun ketika ini. Soalnya berarti nggak ada grafik nanti ya? Nggak ada. Paling ya langsung kayak tadi itu. Ini hanya untuk mempermudah gambar ini posisinya di mana sih gitu. Oke? Oke Bu. Syukran Bu. Ya nak, sama-sama. Zuha ada pertanyaan nggak? Suha? Zilan ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, Ibu stop ya berarti kalau nggak ada. Untung kemana sih nak? Apa ada izin di WA, di chat? Coba Ibu cek. Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya. Ibu tutup dulu, Ibu stop dulu.